Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Anjeli dari AKS 6D jurusan Akuntansi Syariah. Saya akan menjelaskan hasil analisis bakat minat saya yang saya uji di web rencanamu.id dan temubakat.com. Apakah hasil yang saya uji ini cocok dengan pekerjaan saya? Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil uji bakat saya dengan metode analisis SWOT. Metode analisis SWOT itu adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Dari hasil tes minat bakat yang saya lakukan lewat situs atau web rencanamu.id, saya mendapat beberapa hasil, yaitu strength, kekuatan, dapat diandalkan, berkomitmen tinggi, bertanggung jawab, tekun untuk menyelesaikan pekerjaan agar selesai tepat waktu, dan fokus pada apa yang orang lain butuhkan dan inginkan, dan kamu mendapat prosedur teratur untuk menerapkannya. Nah, di kelemahan atau weakness, saya mengorbankan kepentingan pribadi, tidak menyukai perubahan, sulit menerima kritik, dan tidak menyukai konflik dan cenderung menghindarinya. Nah, dari hasil kekuatan dan kelemahan, saya dapat peluangnya itu banyaknya perusahaan yang menerima lulusan akuntansi dan mampu berkembang di lingkungan baru. Setelah adanya peluang, pasti adanya ancaman. Nah, ancaman itu tidak percaya diri, adanya keharusan untuk lulus kuliah tepat waktu, banyaknya lulusan akuntansi yang juga menguasai akuntansi, dan menggunakan perasaan. Dari hasil tes itu, saya merasakan bahwa hasil ini adalah benar ada dalam diri saya. Tidak percaya diri dan terlalu menggunakan perasaan membuat saya menjadi orang yang tidak tahu banyak hal dan harus bisa merubahnya. Nah, supaya saya dapat mencapai goals yang saya inginkan. Dan saya juga harus menghilangkan sifat sulit menerima kritik. Karena menurut saya sifat itu akan membuat saya menjadi orang yang keras kepala dan egois. Saya akan merubah sifat itu dan lebih bersabar dengan menghormati pendapat atau kritik orang lain. Dari hasil tes yang saya uji di rencanamu.id, saya mendapat 3 minat, yaitu yang pertama, The Effective Organizer. Apa itu The Effective Organizer? The Effective Organizer itu bisa melakukan pekerjaan administrasi, membuat anggaran keuangan, melakukan pencatatan keuangan, dan tertarik belajar akuntansi, pembukuan, pencatatan. The Effective Organizer itu merasa lebih nyaman, bisa situasinya serba teratur dengan panduan pekerjaan yang jelas. Kemampuan dalam bidang ini sangat dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kerapian dalam susunan kerja. 2. The Charismatic CEO atau sesuai dan kepemimpinan. Nah, kalau The Charismatic CEO itu senang memimpin, mengatur, serta meyakinkan orang lain. Juga pandai berjualan. Nah, kecenderungan tersebut sangat bermanfaat saat kamu mengelola suatu kelompok, baik untuk mencapai tujuan, organisasi maupun keuntungan ekonomi. Selain itu, ada juga yang gemar mengasah kemampuannya berbisnis dan meyakinkan orang lain, misalnya dengan punya online atau usaha kecil-kecilan. 3. The People of Hero, yaitu sosial. Ia gemar berinteraksi dan bekerja sama dengan orang-orang. Makanya, suka kegiatan mengajar, mendengarkan keluhan atau masalah orang lain, membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. The People Hero itu suka pekerjaan yang bisa berbagi, menolong, dan menyembuhkan orang lain. The People Hero itu mudah memahami orang lain, alhasil ia pun pandai membawa diri dan mahir berkomunikasi. Dari hasil tes yang saya lakukan, saya menyadari kebenaran dari dalam diri saya. Saya sangat minat untuk bisa bekerja di perusahaan yang banyak menggunakan data, dan saya juga berminat untuk bekerja dengan orang banyak atau berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah, bekerja di bidang perusahaan bisa membuat perekonomian lebih maju dan bisa menjadi lebih berguna di masyarakat dengan saling membagi ilmu untuk perekonomian saat ini. Dan saya
harus lakukan saat ini adalah belajar tentang kesabaran dan keadilan. Segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dengan niat yang sungguh-sungguh. Yang ketiga itu personal value. Dari tes yang saya lakukan, didapat hasil yaitu tradisional, conformity, dan power. Tradisional itu nilai-nilai moral yang selama ini diwariskan turun-menurun oleh keluarga, adat, budaya, atau agama merupakan hal yang penting bagi dirimu. Nah, kayak misalnya itu kayak saya itu kayak masih percaya sama yang dibilang-bilang orang tua atau masih percaya dengan tradisi. Kalau nggak boleh ini sama orang tua saya, iya nggak boleh. Yang kedua itu conformity. Conformity itu menjaga perilaku dalam bersikap sesuai dengan norma yang berlaku adalah penting. Kamu nggak akan melakukan hal yang melewati batas, mengecewakan orang lain, atau merusak tatanan yang sudah tercipta. Nah, di sini penting bagi untuk diterima dengan baik oleh lingkunganmu. Kamu akan melakukan hal yang sesuai dengan harapan mereka demi mendapatkan hasil tersebut. Oleh karena itu, kamu kurang cocok dengan pekerjaan yang menuntut sikap tegas dan beradu argumen. Yang ketiga itu power. Power itu kamu memandang penting kekuasaan dalam arti kamu bisa mempengaruhi, mengatur, dan mengarahkan orang lain. Kamu merasa puas ketika menunjukkan kemampuan atau kompetensimu di hadapan orang lain. Apabila kamu dipercaya untuk memegang suatu tanggung jawab, kamu akan berusaha menjalani dengan baik. Karena melalui hasil yang baik itulah kamu akan dipercaya dan akan dikenal oleh orang lain. Kamu senang berada di lingkungan yang memberimu kesempatan mengelola dan menggerakkan suatu tim. Dari hasil tes ini, saya menyadari benar adanya saya adalah orang yang masih percaya dengan nilai-nilai norma yang diwariskan turun-menurun seperti adat, dan saya tidak merasa ada yang salah dengan itu selagi itu masih logis di dalam pikiran saya. Dan saya merasa lebih senang bekerja sama dengan orang lain yang menjaga perasaan. Saya kurang cocok dengan orang yang menuntut sikap tegas dan berargumen, karena saya adalah orang yang selalu membawa perasaan dalam segala hal. Dari hasil analisis SWOT ini, semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi orang yang menyaksikan video ini. Semoga apa yang ada di dalam diri saya itu benar adanya. Dan saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.